Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhusus di Masjid Al-Ukhwah Lentera Kolbu Banyumas. Yang pertama, kita panjatkan syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki di pertengahan daripada bulan Ramadan. Wa in wajadtum khairan falyahmadillah. Kalau antum mendapatkan dalam separuh bulan Ramadan pertama itu kebaikan-kebaikan yang banyak, masih istiqomah dalam puasa, masih istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktu, mungkin ditambah dengan nafilah sholat sunnah, taraweh, tadarus, rajin bersedekah dan yang lainnya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena bisanya kita beramal baik, beramal soleh, itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya puji Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik tersebut. Wa in wajada ghairu dzalik fala talumana illa nafsakum. Kalau mendapatkan kebalikannya, yaitu belum optimal dalam puasa, bahkan na'udzubillah masih ada kemaksiatan yang dilakukan seperti itu, maka tidak perlu kita mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, maka introspeksilah diri kita sendiri. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala belum optimalkan, namun masih melakukan apa yang diwajibkan, mungkin karena ada tuntutan hal yang lainnya, seperti mencari nafkah bagi seorang suami, atau sibuknya dengan urusan rumah tangga bagi seorang istri seperti itu, maka ada satu hal yang mungkin menjadi solusi, yaitu betul-betul istihdar wa ikhlasun niat, betul-betul menghadirkan dan mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga itu menjadi pembesar daripada amalan yang mungkin kelihatannya kecil. Rubba amalin sahirin tu'addimuhu niyatuh. Betapa banyak ada amalan yang mungkin dilihat kecil, tapi karena niatnya yang betul-betul ikhlas, maka membesarkan daripada pahala amalan kecil tersebut. Warubba amalin kabirin tusahhiruhu niyatuh. Dan betapa banyak amal yang mungkin kelihatannya besar, namun karena niatnya yang tidak ikhlas, maka nilai daripada amalan tersebut sangat kurang, sangat kecil, bahkan bisa jadi tidak ada nilainya. Barakallahu fikum. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang
sempurna akan seluruh aspek sisinya, baik sisi kepribadiannya dengan Robnya, baik sisi kepribadiannya dengan muamalat terhadap keluarga, masyarakat, dan juga terhadap dirinya sendiri. Maka sungguh pada beliau itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik, yang semestinya kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin mencontoh dan mengamalkan, meniru sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pada pagi yang Masya Allah udaranya sejuk sekali. Cocoknya nggak apa? Ngelingker gitu ya. Ngantuk gitu ya, adem gitu. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan membaca sebuah kitab, sebuah buku yang berjudul Fadlul Islam, sampai kita pada bab yang kedua dari kitab ini, yaitu bab dukhul fil Islam, bab wajibnya masuk terhadap agama Islam. Seperti biasa, penulis Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan dalil, dan beliau memulai dalil dengan yang ada dari Al-Quran, kemudian nanti membawakan dari hadis, dan jika pembahasannya perlu dilebarkan, biasanya beliau nanti membawakan ucapan dari sahabat. Nah, dan terkadang beliau setelah dari sahabat, kalau memang ada tambahan yang dirasa penting yang berkaitan dengan bab, maka beliau akan mengambil ucapan, menukil ucapan dari para imam-imam. Nah, hampir kalau kita lihat tidak ada ucapan beliau dalam pendalilan. Tidak ada ucapan beliau dalam pendalilan. Beliau hanya menyampaikan apa? Bab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ada 3 ayat kemarin, yaitu surat Al-Imran ayat 85, kemudian Al-Imran ayat 19, kemudian terakhir adalah surat Al-An'am 153. Dan berikut kita akan baca nanti adalah hadis. Kemudian setelah hadis nanti ada perkataan Hudzaifah Ibn Yaman, dan ada perkataan dari Muhammad Ibn Waddah. Nah itu. Jadi mana pendapat beliau, mana coba? Tidak ada. Berarti betul-betul beliau orang yang sangat berpegang dengan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan betul-betul mengikuti ulama. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan, yaitu dalil tentang wajibnya masuk ke dalam agama Islam dari hadis sekarang. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan hal yang baru pada perkara kami ini, yang tidak ada pernah dari perkara kami ini, maka hal itu pasti tertolak. Akhrajahu, dikeluarkan oleh beliau berdua, yaitu Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dan pada lafaz, yaitu lafaz Muslim,
Man amila amalan, siapa saja yang melakukan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak pernah ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka hal itu juga pasti akan tertolak. Nah, itu hadis yang pertama dalam bab ini, bab wajibnya masuk Islam. Itu hadis yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang muslim dan muslimat, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, siapa saja yang melakukan tindakan baru fi amrina, pada perkara kami. Amr di sini, amrina maksudnya adalah dinina, agama kami. Berarti yang dipermasalahkan adalah agama yang tidak akan pernah ada, yang tidak ada contohnya, yang tidak merupakan bagian dari amrina, dinina, agama kami tadi, fahuwa raddun, pasti tertolak. Nah itu. Nah, jadi dalam hadis ini, barakallahu fiik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan bahwasanya apa? Orang yang membuat apa? Ajaran dalam agama yang tidak pernah ada dari agama Islam, maka pasti tertolak. Pasti itu. Seperti itu. Ini yang pertama. Nah, pada yang lewat riwayat Muslim, man amila amalan, siapa saja yang melakukan amalan yang tidak ada pernah contohnya dari agama kami, dari perintah kami, itu pun tertolak. Berarti dua hadis ini menunjukkan apa? Semua yang baru dalam agama tertolak. Semua yang membuat acara peribadatan baru pasti tertolak. Yang kedua tadi, dia nggak bikin, tapi dia apa? Melakukannya. Yang melakukannya juga pasti tertolak. Jadi seperti itu. Kegiatannya itu bid'ah atau muhdats, itu pasti tertolak. Orang yang mengamalkannya juga pasti tertolak. Walaupun ikhlas, iya. Walaupun ikhlas tertolak. Walaupun mungkin ada yang berkata, itu mungkin bisa jadi orang melakukan ini bisa mendapatkan pahala, nah, karena sebab keikhlasannya, karena sebab kecintaannya dan yang lainnya. Itu beda lagi. Itu kan ada amalan mahabbah, amalan cinta misalnya. Dia bukan karena amalan ritual bid'ahnya ini, misalnya tahlilan, misalnya perayaan-perayaan Isra Mi'raj dan yang lainnya, seperti itu yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat seperti itu. Maka jelas itu tertolak. Adapun rasa cinta dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, bisa jadi cinta dia bukan masalah apa? Amalannya beda. Seperti itu. Amalannya pasti tertolak dan berdosa dan diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Neraka. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap hal yang baru bid'ah muhdasah itu pasti sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan semuanya di neraka seperti itu. Jadi kenapa kita enggak mencukupkan apa yang ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diamalkan oleh para sahabat? Kecuali zaman tersebut memang tidak bisa dilakukan, beda lagi. Kecuali zaman tersebut tidak bisa dilakukan. Misalnya zakat, sekarang kan udah dekat-dekat zakat ya, zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah Rasulullah SAW itu dengan tamar atau dengan sa'ir, dengan gandum. Berarti
Kamu yang bilang suka bid'ah-bid'ahin orang, padahal kita nggak pernah membid'ahkan orang. Kita membid'ahkan apa? Hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Itu zakat fitrah pakai beras. Kan Rasul nggak pernah melakukannya pakai beras seperti itu kan? Tentu ini adalah apa? Kias analogi yang berbeda. Karena memang barakallahu fiik. Pertama, urf makanan pokok di zaman Rasulullah SAW, di wilayahnya Rasulullah SAW, itu memang dengan apa? Syair. Dengan apa? Gandum. Seperti itu. Adapun sekarang, maka bisa dikiaskan tersebut. Memang di Jazirah Arab waktu itu, beras itu jarang. Atau mungkin malah nggak ada. Seperti itu kan. Nah, berbeda dengan misalnya, tatkala apa? Ada saudara atau sahabat yang meninggal, atau bahkan istri Rasulullah SAW meninggal, ya kan? Atau putra putrinya Rasulullah SAW. Semua putra putri Rasulullah SAW itu meninggal dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup. Semuanya, tidak ada satu pun putra putri Rasulullah SAW yang meninggal apa? Tatkala Rasulullah SAW sudah meninggal. Semuanya mendahului Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bisakah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian apa? Berdoa bareng-bareng, kemudian apa? Bersedekah atas nama Fatimah, atas nama Ruqayyah, atas nama Zainab, atas nama Ibrahim dan yang lainnya. Pernah ada enggak riwayat seperti itu? Tidak ada kan? Sepakat mau yang melakukan ritual itu atau yang tidak melakukan ritual itu, tidak ada riwayat itu. Bisa nggak Rasulullah SAW melakukannya? Bisa tidak? Coba beragamalah dengan dalil, dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW, betul-betul ingin ittiba, betul-betul ingin apa? Mencontoh Rasulullah SAW. Nggak usah mengkias-kiaskan yang lainnya. Yang ada contohnya aja, barakallahu fikum. Kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukan secara sempurna. Gak akan pernah kita. Siapa dari kita yang betul-betul istiqomah sholat laki-laki berjamaah di masjid, plus rawatibnya 10 rakaat atau 12 rakaat, plus puasanya, puasa Daud sehari puasa sehari tidak, plus sebelum adzan apa? Sudah duduk di masjid, plus setelah adzan apa? Sholat di antara dua adzan. Masya Allah. Itu baru itu aja sudah gak bisa. Gak ada mungkin ya kan? Illa rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukan kita mau menyalahkan, tidak. Memang kita cinta, kita mau menjaga syariat Rasul. Syariat Rasul itu mudah. Nanti kalau apa? Ditambah-tambah, tertolak iya, merepotkan pasti. Dan kita akan menyampaikan itu terus. Karena apa? Bukti bahwasanya apa? Kecintaan kita kepada Rasul. Bukti untuk menjaga syariat. Kecuali yang memang apa? Tidak ada. Atau tidak bisa dilakukan pada zaman Rasul. Seperti apa? Bilal suaranya lantang dalam azan. Kalau suruh azan dia naik tingkat. Berarti pakai mic, pakai toa, pakai pengeras suara bid'ah. Subhanallah. Ya bukan bid'ah no. Buktinya Rasulullah SAW memerintahkan yang azan itu yang memiliki suaranya nyaring. Berarti ada mafhum di situ, ada pemahaman di situ. Apa pemahamannya? Hendaknya azan itu suaranya dikeraskan. Nah sekarang ada pengeras suara, boleh tidak? Boleh. Kan zaman dulu enggak, Rasulullah enggak melakukan, ada tidak? Enggak ada. Sudah ditemukan mixer untuk apa? Menciptakan suara agar lebih keras, enggak ada. Ada perintah untuk memilih suara muadzin itu yang suaranya lantang? Ada. Berarti mafhumnya apa? Suara adzan itu apa? Dikeraskan. Seperti itu, barakallahu fikum. Semudah itu sebenarnya kita beragama. Kecuali kalau apa? Ada apa? Ambisi, ada hawa nafsu, ada fanatik,
Ada ta'assub itu. Barakallahu fikum. Cobalah kita beragama ikhlas. Betul-betul beragama itu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul pengen apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu aja. Pasti mudah. Barakallahu fikum. Semudah itu. Dan silahkan dikiaskan pada apa? Hal-hal yang lain. Adakah para sahabat yang di Irak, para sahabat yang di Kufah, para sahabat yang di Syam, itu sengaja menziarahi makamnya manusia terbaik setelah para nabi, yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada tidak? Gak ada. Ada nggak perintah untuk apa? Ziarah kubur? Ada. Berarti ziarah kubur benar dan bahkan apa sunnah. Ada nggak larangan kita untuk apa? Merepotkan perjalanan untuk berziarah kubur, untuk berziarah yang bahkan bukan berziarah kubur aja, berziarah selainnya itu kan? Ada. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur karena khawatir baru masuk Islam. Bok terjadi sebagaimana yang sudah terjadi kesyirikan-kesyirikan di kaumnya Nuh, di kaumnya para nabi. Kemudian apa? Kafirku Quraisy, ya kan? Itu Lata, Uzza, Manat itu kan dulunya ada rajulun soleh, laki-laki yang soleh. Nah, enggak boleh di awalnya. Fal'an fazuruha. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Berarti boleh. Iya, kita sepakat di sini. Wong itu adalah hadis. Tapi tidak memastikan, tidak mengharuskan untuk apa? Kuburan si fulan nanti khawatirnya ada pengagungan yang berlebihan. La tasuddur rihal illa fi thalathati masajid. Kalian enggak boleh, larangan ini. Apa asal hukum larangan? Haram. La tasuddur rihal. Tidak boleh kita apa? Memberat-beratkan perjalanan yang untuk ibadah. Yang dalam rangka ibadah. Illa fi thalathati masajid. Kecuali kalau memang berat tapi untuk 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hada. Ke Mekah, Masjidil Haram, ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, dan ke masjidku ini, Masjid Nabawi. Berat kita, ya tidak? Untuk safar perjalanan ke Mekah. Perlu ongkos, biaya, perlu kesehatan. Begitu juga ke Madinah, begitu juga ke Palestina, ya kan? Itu berat. Itu nggak apa-apa. Karena apa? Diizinkan oleh Rasul. Selain itu, nggak boleh. Seperti itu. Barakallahu fiik. Coba cukupkan dengan apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa yang ada yang diamalkan oleh para sahabat. Sesederhana itu. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Karena apa? Karena nanti percuma kita apa? Melakukan apa? Ziarah-ziarah kubur, tahlilan, sedekah yang tidak apa? Sesuai dengan syariat. Seperti itu. Bahkan nanti secara tinjauan norma sosial dan yang lainnya, itu pun nggak patut. Orang kena musibah malah dijadikan apa? Ladang untuk apa? Kita apa? Naudzubillah. Mencari amplop untuk yang memimpinnya. Iya kan? Sunahnya nggak seperti itu. Sunahnya adalah apa? Kita apa? Membikin mereka bahagia, membikin mereka makan dan membuatkan mereka makan. Rasulullah SAW tatkala sahabatnya meninggal, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasal isna'u li ahli Ja'far, buatkanlah makanan untuk ahli keluarganya Ja'far, karena dia sedang ketimpa
musibah. Seperti itu. Dan itu secara norma sosial masuk akal ya kan? Ya karena apa? Syariat itu pasti akan selaras dengan apa? Norma sosial yang lurus, tidak akan pernah berbenturan. Kalau nggak selurus berarti yang salah apa? Norma sosialnya yang nggak benar. Misal norma sosial itu pakaian di bawah lutut untuk perempuan sudah wajar, iya kan? Berarti Islam ini terlalu lebih lah. Musuh sih pakaian kudu kombor-kombor itu kan? Kudu apa ngelamprah seperti itu, kaos kakinya dan yang lainnya gitu. Maka yang salah apa? Bukan apa? Syariat, tapi apa? Norma sosial tadi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu, mudah sekali. Mudah sekali kalau beragama itu dengan apa? Perintah, petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah sekali. Dan silakan dikiaskan. Kecuali memang di zaman Rasul itu apa? Tidak memungkinkan untuk dilakukan. Rasulullah SAW itu tidak bisa melakukannya. Seperti tadi, mix, naik pesawat itu kan. Subhanallah, analoginya kan kalau tahlilan dibilang bid'ah, kalau ziarah kubur dibilang bid'ah, kalian kalau apa? Haji naiknya apa? Onta. Subhanallah. Ya dal uqul, wahai orang yang punya akal, akalnya diselani ngendi? Iya kan? Yakin itu kalau dulu Rasulullah SAW sudah ada Ferrari, insya Allah Rasulullah pakai Ferrari. Tapi belum ada. Kendaraan waktu itu adalah apa? Kuda, onta, keledai, bigol, iya kan? Ya adanya seperti itu. Berarti apa? Boleh naik kendaraan. Sekarang kendaraannya apa? Macam-macam. Ada pesawat, ada kapal, ada mobil, dan yang lainnya. Ya gunakan itu. Ini harus kita sampaikan. Tapi mohon apa? Yaitu apa? Keikhlasan kita semua dalam beramal. Kita beramal itu ngikutin hawa nafsu atau ngikutin petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencari pahala dari Allah atau apa gitu kan? Sesederhana itu gitu loh. Nah kalau niatnya ikhlas, kalau cintanya betul-betul karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada pertengkaran lagi sebenarnya. Jadi bukan ya dimaklumi aja lah kalau ada yang melakukan seperti itu ya, keragaman namanya, orang juga punya sudut pandang. Bukan masalah itu. Sudut pandang dalam beragama itu hanya satu yang boleh memberikan sudut pandang, yaitu Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Tidak akan ada pertengkaran di situ. Bahkan sudah jelas dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tanaza'tum fi syai'in." Kalau kalian sedulur muslim Muhammadiyah, NU, Salafi, Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya, semuanya yang masih berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabinya. Wa in tanaza'tum fi syai'in. Pasti kalian akan berselisih. Itu pasti. Kalau kalian berselisih, ada solusinya. Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kembalikan kepada akal kita. Bukan kembalikan kepada hati kita. Bukan kembalikan kepada pemimpin kita. Bukan kembalikan kepada ormas organisasi kita, yayasan kita, atau apa. Tidak. Farudduhu ilallahi war rasul. Itu. Nanti ketemu semuanya. Bahkan kalau seandainya perkara itu diperselisihkan, satu mensunahkan, satu membid'ahkan, gak ada yang satu mewajibkan, itu gak ada. Antara bid'ah dengan wajib itu gak ada. Paling polnya satu mengatakan itu sunnah atau boleh saja. Yang satu mengatakan bid'ah. Maka orang yang punya akal akan apa? Keluar dari hal yang merugikan. Keluar dari perkara yang syubhat bagi dia. Ya tidak? Kan seperti itu. Kalau seandainya itu sunnah, seandainya itu sunnah,
maka dia tidak berdosa dalam meninggalkannya. Kalau seandainya itu bid'ah, maka dia telah terselamatkan dari dosa. Kan semudah itu sebenarnya. Terus yang Masya Allah, Allahumma hdina wa iyyahum ajma'in. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita dan kepada semua kaum muslimin. Maksudnya yang ada contohnya itu banyak sekali. Iya tidak? Yang ada contohnya apa? Banyak sekali. Zikir misalnya. Mau tidur ada zikirnya? Ada. Bangun tidur ada zikirnya? Ada. Masuk kamar mandi ada zikirnya? Ada. Keluar kamar mandi ada zikirnya? Ada. Pakai baju ada zikirnya? Ada. Keluar rumah mau ke masjid ada zikirnya? Ada. Masuk masjid ada zikirnya? Ada. Salat tahiyatul masjid ada zikirnya? Ada doanya? Ada. Menjawab adzan ada zikirnya? Ada. Berdoa setelah mendengar adzan ada zikirnya? Ada. Salat ada zikirnya? Ada. Zikir pagi ada zikirnya? Ada. Keluar dari masjid ada zikirnya? Ada. Masuk ke rumah ada zikirnya? Subhanallah. Tanya pada orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Hafalkah doa-doa yang sudah jelas ada dalam tuntunannya? Seperti itu, barakallahu fiik. Mendatangi istri ada zikirnya, semuanya ya Allah ya Rabbi. Yang sudah jelas itu ada namanya kitab Hisnul Muslim. Ada kitab apa? Hisnul Muslim, yang kumpulan doa-doa yang warid yang datang baik dari Al-Quran atau hadis, dikit-dikit ada semua itu. Coba dihafalkan itu kalau memang senang ahli dzikir. Itu ngikutin hawa nafsu, bukan ngikutin apa? Petunjuk Rasul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hawa nafsu. Kalau yang tidak ada tuntutannya. Mau la ilaha illallah, masih kurang dengan Hisnul Muslim tadi. Mau la ilaha illallah sampai kita kemeng menangis sendirian boleh? Boleh tidak? Sebanyak-banyaknya? Boleh. Namanya zikir mutlak. Semalaman kita zikir la ilaha illallah. Semalaman, tidak harus berbilang. Maka boleh. Karena masuk ke dalam apa? Keumuman. Wazkurullaha dzikran katsira. Maka itu namanya mutlak. Tapi kalau dikait, ditentukan 10.000, faedahnya ini 20.000, faedahnya itu. Bukan kita melarang, bukan. Ini ibadah yang berhak untuk membuat tata cara dalam beribadah siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada silakan. Kalau nggak ada, ya ngapain juga ditentuin ngitung sampai 10.000. Jangan-jangan bene sang 1096. Dan ngitung 10.000 karo apa? Ya memang ada alat sekarang titit seperti itu. Repot teman. Gari zikir mutlak. La ilaha illallah tidak terbatas. Subhanallah tidak terbatas. Alhamdulillah tidak terbatas. Dia apa? Nanti kalau dia menentukan bilangan, dia sibuknya dengan apa? Bilangannya, bukan sibuk dengan apa? Makna dari zikir tersebut. Subhanallah. Itu wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk pasti petunjuk Nabi. Senang dengan kalimat subhanallah. Silahkan. Dia menyelami, menghayati. Subhanallah. 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 Seperti itu. Kalau menentukan bilangannya, nanti dia subhanallah, 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 subhanallah. Dia sibuk fokusnya dengan apa? Bilangan. Susah orang seperti itu menangis. Yakin. Barakallahu fiikum. Wahai kaum muslimin wal muslimat, siapapun Anda, apapun
ormas Anda. Coba betul-betul bersihkan niat kita dalam beribadah hanya untuk apa? Mencari keridhaan Allah SWT. Betul-betul kita harus tanamkan dalam dada kita bahwasanya yang berhak kita betul-betul contoh adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu. Manusia bisa benar bisa salah. Kalau mau mengambil pendapat a'immah pada semua amalan bisa ada. Tapi a'immah itu adalah manusia yang bisa salah. Bukan kita menganggap kita lebih baik daripada Imam Syafi'i, dari Imam Malik, atau kita menyalahkan Imam Ahmad. Tidak. Tapi tidak ada satupun manusia yang tidak punya ketergelincir, sampai pun a'im. Makanya kalau kita lihat perucapan Imam Malik, kullun nas radun wa mardudun. Setiap orang itu bisa menolak pendapat. Saya nggak setuju, ya boleh aja. Wa mardudun, bisa juga ditolak. Saya juga nggak setuju dengan pendapat jenengan. Illa sahiba hadzal qabri. Kecuali satu orang ini nih yang ada dalam kuburan ini, sambil menunjukkan kepada kuburnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Barakallahu. Jadi dalam hadis ini ada larangan apa? Membuat apa? Acara peribadatan dalam agama yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasul. Kalau memang Rasulullah SAW dulu tidak melakukannya dan memang ada apa? Faktor yang memungkinkan dia tidak melakukan, nanti bisa boleh itu masuknya nanti dalam maslahat mursalat. Kemaslahatan yang diizinkan oleh syariat. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi ada apa? Larangan untuk melakukan amalan tadi walaupun dia yang tidak berbuat. Yang ketiga, hukum daripada apa? Perbuatan apa? Membuat apa? Perkara dalam agama dan mengamalkannya, itu hukumnya semuanya adalah apa? Haram dan tertolak. Itu. Jadi ada 3 hal ini maksudnya bukan membatasi ya. Kita ada faedah 3 yang kita keluarkan. Yang pertama, dilarang membuat tata cara yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya. Yang kedua, dilarang mengamalkannya yang tanpa ada contohnya. Yang ketiga, hukumnya tadi. Perkara yang baru dan mengamalkannya itu haram dan tertolak. Nah, kemudian barakallahu fikum. Apa kaitannya 2 hadis ini dengan bab? Babnya apa? Babnya apa? Bab kita sedang bab apa ini? Masuk Islam atau wajibnya masuk Islam, iya kan? Kaitannya apa? Apa hubungannya? Iya kan? Apa hubungannya dengan babud dukhul fil Islam, bab masuk ke dalam agama Islam. Ini malah membicarakan tentang apa? Membuat perkara dalam agama yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tertolak. Mengamalkannya juga tertolak, hukumnya tertolak dan juga haram. Apa korelasi hubungan dengan bab dukhul fil Islam? Iya, apa hubungannya antara kita suruh apa? Masuk dalam Islam. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fihi raddu dinil muhdas. Di situ ada penolakan terhadap agama yang baru, ajaran yang baru, ya kan? Kan tertolak kan? Nah, wa yastalzimu, dan ini berkonsekuensi apa? Untuk ala ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaunuhu matluban wa muqabiluhu dinuhu ma'muran matluban wal aslu fil amri lil wujub. Nah,
Di situ kan ada apa? Perkara ajaran yang baru dalam agama itu tertolak. Berarti konsekuensinya kita harus menerima yang apa? Saya ulang pelan-pelan. Kalau korelasikan hubungan itu nanti apa hubungannya ini antara bab itu kan? Nah ini. Kalau isi daripada dua hadis ini kan apa? Tertolaknya ajaran yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya, ya kan? Oleh karena itu konsekuensinya adalah apa? Apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti apa? Diterima. Itu juga Islam kan? Yang baru itu ini Islam menurut yang melakukannya, itu kan? Ayo ulangi. Isi daripada hadis ini, dua hadis ini adalah apa? Tertolaknya ajaran yang baru dalam agama Islam, iya kan? Nah, apa hubungannya dengan bab tentang apa? Wajibnya masuk agama Islam, ya kan? Hubungannya karena itu tertolak, berarti yang diterima itu apa? Yang diterima itu apa? Maja'a bihin Nabi. Adalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah berarti diperintahkan, dipinta. Iya tidak? Diperintahkan. Nah, asal dari perintah apa hukumnya? Wajib. Berarti yang dibawa oleh Rasul apa? Islam. Berarti apa hukum Islam? Apa hukum berislam? Apa hukum masuk Islam? Wajib. Nah, seperti itu. Nah, Anda ulangi ya. Apa hubungan dua hadis ini dengan bab duhul fil Islam? Bab masuknya terhadap agama Islam. Padahal hadis ini kan bercerita tentang tertolaknya ajaran yang baru dan pengamalannya yang tidak ada contohnya dari Rasul, ya kan? Nah, ini berkonsekuensi untuk apa? Menerima berkonsekuensi apa? Bahwasanya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Islam. Itu adalah apa? Diterima dan diperintahkan. Diterima dan diperintahkan. Nah, apa asal perintah? Hukum asal perintah? Wajib. Maka apa? Wajib untuk apa? Menerima dan mengikuti yang dibawa Nabi. Apa yang dibawa Nabi? Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian hadis yang kedua, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Kila man ya'ba. Kemudian ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggan? Qal, maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang mentaatiku pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa saja yang bermaksiat terhadapku, dia adalah yang enggan. Nah, dalam hadis yang mulia ini, Masya Allah, ada kabar yang sangat menggembirakan. Yaitu pada potongan pertama hadis Bukhari ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Masya Allah. Kullu itu apa? Semua. Semua umatku pasti masuk surga. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Nah, semoga Allah menjadikan kita salah satu darinya. Barakallahu fiik. Seluruh umatku pasti masuk surga. Masya Allah. Ini hadis yang luar biasa. Kabar yang sangat gembira.
bahwasanya apa? Setiap orang yang masuk Islam, hukum asalnya adalah apa? Masuk surga. Makanya itu ikhwan, antum lihat apapun orang sudah Islam, kita harus husnudzon bahwasanya dia adalah sebagai penduduk surga, siapapun dia. Mau dia dari golongan apapun, selama dia sudah masuk Islam, kita husnudzon dia masuk surga. Walaupun masuk surga kan ya ada dua, masuk surga langsung tanpa ke neraka terlebih dahulu, alaminhum, dan yang masuk surga harus diazab terlebih dahulu ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan hukum asal seorang muslim adalah dia masuk surga. Maka kalau ditanyakan oleh orang-orang kafir non-Islam, emang ada jaminan kalian masuk surga? Ini sampaikan hadis ini. Jelas sekali ini kan tasrih, ucapan yang sangat jelas dan tegas, sharih, nyata. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umatku pasti akan masuk surga. Itu semuanya itu. Masuk Islam jenengan pasti masuk surga. Bukan insya Allah seperti itu. Kadang kan mereka kan insya Allah kalau Allah berkehendak. Mau diterangkan apa? Makna insya Allah juga orang mudeng ya percuma gitu kan. Malah mumetok sing Islam itu terangna insya Allah kadang bingung kok seperti itu kan. Insya Allah mengko apa? Jam 8 makan bareng ya bolu japri sida bareng ora dibales. Bolu seprapat sida makan ngaji bareng orang kok. Jam 8:30 sida malah kawan entek tinggal ya. Barengan esuk-esuk ketemu. Jadi wingi arep mangat bareng jam 8 kajian ya. Lah aku kan ngomong insyaallah. Jadi pemahaman insyaallah itu adalah untuk apa? Berdalih. Berdalih itu apa? Bukan berdalil ya. Berdalil itu dia membuktikan kebenaran dengan dalil. Kalau berdalih itu adalah apa? Benerna kesalahan yang dia perbuat dengan dalil. Jadi mencari pembenaran dengan dalil untuk kesalahan dia. Itu sebenarnya. Ini nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini Masya Allah, kabar yang sangat menggembirakan bagi setiap orang yang sudah muslim. Hendaknya dia mengedepankan husnudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia adalah insya Allah itu apa? Sudah dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Penduduk surga. Cuma ada cumanya. Apa cumanya? Hadisnya lanjutin itu. Ilaman aba, kecuali yang enggan. Subhanallah. Makanya gila. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat itu bertanya, ya Allah, man ya'ba ya Rasulullah. Siapa sing ora gelem mlebu surga ya Allah, ya Rasulullah. Subhanallah. Ternyata ada orang yang enggak mau masuk surga, walaupun lisan makolnya dia, ucapan dia itu saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya pengen masuk surga. Dia meminta-minta kepada Allah SWT untuk masuk surga. Tapi sebenarnya dia adalah apa? Enggan untuk masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang mentaatiku pasti dia masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia masuk neraka. Sekarang coba Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Jangan minta-minta kepada siapapun. Jangan bertawasul dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Gak boleh kita takut, gak boleh kita berharap, gak boleh kita mengagungkan kepada selain Allah secara berlebihan yang melampaui apa yang dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita mengagungkan manusia, makhluk dan yang lainnya? Boleh, sebatas apa? Yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita mengagungkan orang tua kita, menghormatinya. Mengagungkan kan membesarkan, menghormati, iya kan? Maka boleh, tapi dengan wajar yang sudah ditentukan oleh syariat. Boleh enggak kita mengagungkan pemimpin kita? Boleh. Boleh enggak kita
mengagungkan apa? Rasul, wajib. Boleh enggak kita mencintai ulama? Wajib. Mengagungkannya wajib. Tapi apa? Dalam batasan yang diizinkan oleh syariat. Bukan kita mengharamkan mengagungkan kepada ulama, apalagi mengagungkan kepada Rasul. Bukan kita melarang tawasul secara mutlak, namun tawasul yang diizinkan oleh Allah. Bukan kita melarang untuk minta doa, namun ada doa-doa yang memang dibolehkan, ada doa yang tidak diperbolehkan. Gitu. Maka apa? Sudahkah kita mentauhidkan? Mentaati Allah, mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, ya kan? Mentaati Rasul, Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Salat. Sudahkah kita salat? Kalau enggak salat berarti orang yang apa? Orang yang apa dalam ini? Enggan. Orang yang enggak mau masuk surga. Dia sendiri yang memilih. Makanya apa? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mendolimi hambanya. Tidak ada. Walaupun di neraka itu pedih sekali, perih sekali, itu bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Tapi apa? Pilihan siapa? Hamba tersebut. Dia enggan. Sudah, Masya Allah. Ini sudah distempel loh. Kullu ummati yadkhulul jannah. Right. Stempel itu loh. Iya kan? Ilaman apa? Kecuali yang enggan. Masya Allah. Dan dijelaskan siapa yang enggak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Masya Allah. Taati Rasulullah SAW memelihara jenggot, bahkan membiarkan jenggotnya. Kita mencari pembenaran. Allah enggak resik. Allah tak rapiin aja, tak potong segini. Subhanallah. Apa susahnya naati Rasul? Rasulullah SAW memakai apa? Pakaian untuk laki-laki di atas apa? Mata kaki. Apa susahnya? Bahkan itu lebih bersih, lebih nyaman, lebih fleksibel dalam beraktivitas. Rasulullah SAW itu apa? Mengajarkan Al-Quran dan hadis. Apa salahnya Pak? Bukan apa salahnya. Kenapa kita tidak mentaati beliau? Yaitu apa? Mempelajari Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW itu menikah lebih dari berapa Bu? Lebih dari apa Bu? Rasulullah SAW itu poligami. Apa salahnya Abu Adam mau poligami? Enggak ada yang salah Abu Adam. Seperti, iya kan Bu? Iya enggak? Hah? Orang mangkatnya. Itu beneran orang mangkat itu ya. Itu. Lah kalau antum mau masuk surga, Abu Adam apa enggan? Hah? Mau masuk surga enggak? Mau? Ini loh. Taati aku. Taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bojone Kanjeng Nabi kata, jenengan nek betul-betul cinta Nabi ikutin. Jadi antum sudah ikutin. Jangan yang dikatakan orang, loh kan ada sunnah baca Quran, sunnah jenggotan. Saya sudah jenggotan, saya sudah baca Quran, saya sudah apa? Sholat, saya sudah cingkrang, saya sudah ini dan itu. Tinggal satu yang belum. Itu apa? Poligami itu kan. Jangan nanti kalau istrinya bilang, ya kan sunnah banyak. Justru karena sudah tak lakuin sunnah-sunnah yang lain itu kan, ini yang belum itu. Barakallahu fiik. Tuh, udah pada umat sekarang udah nggak pada stres kalau ada bahasan poligami, berarti udah pada biasa itu mungkin. Siap menerima mungkin udah. Ya, Bang Zain gawe toko ning apa? Kios bakso nang Kalisari kan plus rumahnya itu kan. Aman itu kan. Barakallahu fiik. Jadi itu orang-orang yang mentaati Rasulullah SAW itu orang yang enggak enggan, orang yang memang betul-betul nanti masuk surga. Seperti itu. Maka kalau kita pengen surga, cinta Rasul, cinta Allah SWT, taati Rasulullah SAW. Kalau enggak itu adalah dusta, lambe teles lah. Cuma mau lambe tok.
seperti itu. Banyak loh orang-orang yang apa? Bibirnya manis tapi hatinya itu sebenarnya pengen membinasakan kita. Contoh adalah itu, lawe-lawe itu. Itu Masya Allah. Itu manis sekali itu, Bu. Ora utang, ora di duit. Subhanallah. Iya tidak? Bok jenengan wis dagang payung, Bok. Tapi kan ora tau nyimpen. Entah mbaikan iki tuku iki. Jikot duit iki. Kena ngotuku emas, apa ngotuku kulkas. Seminggu mung semene gitu kan. Masya Allah. Boleh apa? Ngerayu. Tapi muka ora apa? Aurora setor. Wah. Melerok dan yang lainnya gitu kan. Itu lambene Masya Allah. Iya kan? Manis itu kan. Tapi hatinya kan sebenarnya pengen membinasakan kita. Seperti itu. Barakallahu. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, dia adalah orang yang enggan. Itu. Jadi sudah jelas sekali. Orang yang enggak mau masuk neraka di sini disebut orang yang enggak mau masuk surga di sini disebutkan apa? Yang bermaksiat kepadaku, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan sudah aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa saja yang membuat tata cara dalam agama yang tidak ada contoh dalam agama kami, maka itu tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa saja yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dalam agama kami pasti tertolak. Maksiat terbesar kepada Allah adalah syirik, dan maksiat terbesar kepada Nabi SAW adalah bid'ah. Itu maksiat sebesar-besarnya maksiat kepada Rasulullah SAW adalah bid'ah. Paling nyakitin Rasul SAW, paling durhaka kepada Rasulullah SAW. Bayangkan orang melakukan ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW mungkin melarangnya. Kira-kira itu subhanallah. Itu kan tuduhan bahwasanya mungkin Rasulullah SAW belum menyampaikan. Itu kan tuduhan bahwasanya amalan Rasulullah SAW kurang baik. Itu kan tuduhan seolah-olah dia lebih pintar daripada Rasul. Subhanallah. Menyakitkan sekali itu. Seperti perkara-perkara bid'ah yang banyak di masyarakat itu berat sekali. Barakallahu fiik. Itu maksiat paling besar. Makanya itu maksiat paling besar. Makanya apa? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka setiap bid'ah pasti sesat, maka pasti kesesatan tempatnya di neraka. Maka itu. Barakallahu fiikum. Makanya hati-hati. Coba cukupkan dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Subhanallah. Mencukupkan dengan yang ada pada Rasulullah SAW, kita nggak akan mungkin bisa kok. Kita nggak akan mungkin bisa. Banyak sekali, berat sekali amalan yang sunnah yang sudah ada. Barakallahu. Itu ya. Jadi hadis yang kedua tentang bab duhul fil Islam, bab wajibnya masuk Islam, itu adalah hadis dari Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang menyatakan bahwasanya apa? Setiap umatku pasti masuk surga. Masya Allah. Allahumma amin. Illa man aba, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang taat kepadaku pasti masuk surga, yang bermaksud kepadaku pasti masuk neraka. Faqad aba, dialah yang enggan. Pertanyaannya lagi, apa hubungannya dengan bab? Apa korelasinya, ya kan? Bab ad-duhul fil Islam, bab masuk
ke dalam syariat Islam. Ini malah hadisnya seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Yang mentaatiku maka masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan masuk surga. Apa korelasinya? Nah, di penggalan jawaban Rasulullah SAW yang pertama, man atau ani dakhalal jannah. Siapa saja yang mentaatiku pasti masuk surga. Ketaatan yang paling tinggi apa? Ketaatan yang paling tinggi apa? Islam atau tauhid. Iya kan? Tauhid kan masuk kepada Islam. Iya kan? Nah itu. Man atau ani. Berarti di sini ketaatan yang paling tinggi adalah Islam. Antum mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi enggak masuk Islam. Misalnya rajin gosok gigi, menjaga kesehatan, ya kan? Itu kan sunnah Rasul, ya kan? Rajin berbersih, rajin pakai minyak wangi. Orang kafir bisa seperti itu bisa. Tapi dia enggak syahadat. Dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa? Petunjuk Rasul, tapi enggak mau melakukan syahadat. Membenarkan iya, Abu Thalib membenarkan itu kan, tapi enggak mau bersyahadat. Membenarkan tapi enggak mengikrarkan, enggak menetapkan dengan syahadat. Diterima enggak? Enggak diterima. Makanya ketaatan yang paling tinggi adalah masuk Islam. Nah itu korelasinya. Makanya dari sini ada perintah untuk masuk Islam. Kenapa? Karena dia adalah ketaatan yang paling tinggi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah hanya dari anak pribadi. Saya menyampaikan tidak ada urgensi apapun, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada maksud apapun kecuali ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena bentuk wujud cintanya kita kepada Rasulullah SAW dan kita diwajibkan untuk mengikutinya. Kalau ada peringatan-peringatan tentang hal-hal yang bid'ah dalam agama, maka bukan berarti kita alergi dengan itu, karena kita lebih sayang kepada Rasulullah SAW dan kita lebih wajib untuk mengikuti petunjuk beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.